balik hamparan hijau perkebunan kelapa sawit yang terbentang luas, terdapat jutaan cerita tentang perjuangan dan harapan petani kelapa sawit. Kelapa sawit salah satu penggerak ekonomi utama untuk kehidupan jutaan petani di Indonesia. Kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana perkebunan kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan utama bagi petani dan dapat mensejahterakan kehidupan petani. Kelapa sawit. Dari tanah subur Indonesia, kelapa sawit tumbuh kuat dan memberikan harapan bagi jutaan pekerja industri kelapa sawit dan petani. Di setiap kebun kelapa sawit selalu ada cerita perjuangan para pekerja di industri kelapa sawit hingga petani yang selalu bersemangat menyiapkan diri untuk merawat, memanen buah kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Dengan kerja keras dan ketekunan, kelapa sawit membawa perubahan nyata, pendapatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih bagi anak-anak, dan kesejahteraan yang menyentuh banyak aspek kehidupan. Saya kerja di perusahaan kelapa sawit, pendapatan saya lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ilmu perkebunan tentunya, yang bagaimana cara mengelola dari pertumbuhan kelapa sawit hingga menjadi pengolahannya hingga menjadi minyak atau CPO. Tentunya bangga karena budaya di perusahaan kelapa sawit sendiri sebenarnya itu budaya yang sehat. Jadi kita itu diwajibkan bangun pagi, apel pagi, kerja terus makan juga teratur, jam istirahat juga teratur. Kemudian dengan sistem atau struktur organisasinya yang emang betul-betul terurai atau bagus seperti itu. Dari awal sampai hingga jadi minyak itu bagaimana? Nah, itu saya pengen tahu. Awalnya itu yang membuat saya tertarik. Sebelumnya saya kan juga kuliah di pertanian yang tidak mengajarkan perkebunan kelapa sawit. Jadi itu juga saya yang membuat tertarik saya kenapa kerja di kelapa sawit. Peningkatan kesejahteraan juga dirasakan di tingkat individu petani kelapa sawit dan di desa-desa tempat kelapa sawit tumbuh. Ekonomi lokal semakin menguat, infrastruktur membaik, dan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun, keberhasilan ini datang dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengelola alam dengan bijak untuk memastikan bahwa keberlanjutan tetap menjadi prioritas utama, sehingga manfaat kelapa sawit dapat dinikmati generasi demi generasi. Sore, Pak. Sore, Bu. Maaf ganggu, saya Afi ini dengan Bapak. Dengan Bapak Dede. Pak Dede Iya. boleh ngobrol-ngobrol sebentar nih, Boleh, Pak? Bu. Maaf ya, Bu ya. Saya potong dulu nih, saya masukkan dulu. Nah, ya Bu, apa itu? Ngomong-ngomong nih, Pak Dede udah berapa lama Pak kerja jadi petani sawit? Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah 6 tahun kita, Bu. 6 tahun? 6 Berarti tahun. betah ya Pak kerja di sini? Alhamdulillah, betah mudah-mudahan. Alhamdulillah betah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih manfaat secara ekonomi yang Bapak sudah rasakan selama 6 tahun jadi petani sawit? Ya, semenjak kita nanam sawit ini alhamdulillah, yang dengan awalnya kita buka sedikit itu Kak, Mbak, ada setengah hektar sampai sekarang udah mulai melebar lah, sampai sekarang ini ada 2 hektar kita punya. Kalau untuk keuntungan, karena sawit ini kita untuk di 3 tahun awal mulai dari tanam, pastinya kita ngeluarin modal dulu sebanyak-banyaknya. Setelah kita panen awal, dari kastrasi sampai ke panen perdana, panen selanjutnya sampai ke TM dianya, itu mungkin sudah menghasilkan untuk kita. Bahkan sampai ke tahun ke depan, sampai ke 24 tahun ke depan. Bahkan untuk anak cucu kita masih bisa untuk merasakan gitu. Ya alhamdulillah, paling tidaknya kita sudah punya tabungan untuk masa depan si adiknya nanti. Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menduduki ranking pertama sebagai eksportir terbesar CPO dunia dengan menguasai 55% pangsa pasar global. Total ekspor komoditas tersebut mencapai 37,3 juta ton. Kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai bahan utama minyak sawit yang digunakan dalam produk makanan,
produk non-pangan seperti kosmetik, farmasi, untuk kebutuhan sehari-hari, sabun mandi, deterjen, hingga green energy. Selain itu, limbah dari industri sawit seperti cangkang dan serat dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar terbarukan atau pupuk organik, serta membantu terciptanya konsep zero waste di sektor ini. Dengan program seperti peremajaan sawit rakyat, produktivitas perkebunan juga terus meningkat, memberi manfaat langsung bagi petani kecil. Kelapa sawit, sebuah komoditas penting bagi Indonesia, bukan hanya memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi nasional, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat yang menjangkau lebih luas. Bagi para petani, kebun sawit menjadi sumber penghidupan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui hasil panen yang terus berkelanjutan. Melalui program peremajaan dan dukungan pelatihan, teknologi yang ditawarkan pemerintah, kebun sawit juga menjadi lebih produktif, memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi petani kecil dan keluarganya. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015, BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu bertugas untuk menghimpun dana, khususnya yang berasal dari ekspor crude palm oil atau CPO dan produk-produk turunannya, dan kemudian selanjutnya dana tersebut akan disalurkan kembali untuk membiayai program-program pengembangan sawit berkelanjutan, ya, dalam bentuk program pengembangan sumber daya manusia untuk perkebunan kelapa sawit, program penelitian pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi, kemudian peremajaan perkebunan kelapa sawit, program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, dan pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam bentuk biodiesel. Ya. Nah, program pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, demikian juga perkebunan permajaan, program sarana prasarana perkebunan sawit, ini khusus diberikan kepada para petani sawit, ya, guna meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, khususnya untuk meningkatkan produktivitas dari tandan buah segar yang dihasilkan. Ya. Nah, perlu saya sampaikan tingkat capaian, ya, dari program-program tersebut sejak BPDPKS ini didirikan pada tahun 2015. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusianya, ya. Jadi kita dalam kaitan dengan program ini kita memberikan program-program pemberian beasiswa, pendidikan, pelatihan, pendampingan kepada para petani, ya. Nah, sampai dengan saat ini tingkat capaiannya itu sumber daya manusia perkebunan yang sudah dilatih, ya, dengan melalui program ini kurang lebih berkisar sekitar 21.366. Kemudian para mahasiswa yang menerima beasiswa dari BPDPKS itu saat ini sudah mencapai 6.265, ya. Nah, kalau program peremajaan kelapa sawit ini BPDPKS ini telah membiayai, ya, program tersebut untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 344.792 hektar, ya, yang dikelola oleh para petani sejumlah 154.866, ya. Dari program sarana prasarana, ya, ini saat ini BPDPKS telah memberikan dukungan untuk pemberian program sarana prasarana ini kepada 79 lembaga pekebun, ya, yang meliputi anggota-anggotanya itu sekitar 5.735 pekebun, ya, yang telah kita berikan dukungan untuk program sarana dan prasarana. Nah, dari data menunjukkan bahwa harga kelapa sawit ini meningkat cukup signifikan semenjak BPDPKS itu didirikan pada tahun 2015. Di tahun 2015 kita lihat bahwa harga kelapa sawit itu mencapai hanya sekitar 671 US dollar, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat saat ini
pada bulan Agustus yang lalu, pada tahun 2024, harga kelapa sawit ini sudah mencapai sebesar kira-kira 810 US dollar. Jadi terjadi suatu peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun 2015 yang lalu. Nah, kenaikan harga CPO ini atau crude palm oil ini di pasar internasional tentunya akan sangat berpengaruh ya terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit. Karena apa? Dengan meningkatnya harga CPO ini otomatis nanti akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan harga tandan buah segar yang dihasilkan oleh para petani atau pekebun ini tadi. Nah, demikian juga sejak tahun 2000 ya, program-program BPDPKS di sektor kelapa sawit ini tadi telah membantu 10 juta orang petani ya yang keluar dari tingkat kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Dan setidaknya kurang lebih ada 1,3 juta orang di pedesaan yang terangkat langsung ya, dari garis kemiskinan ya, karena industri kelapa sawit. Daerah dengan perkebunan kelapa sawit ya, daerah-daerah di mana di situ ada perkebunan kelapa sawit ini juga memiliki penurunan tingkat kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain di mana di situ tidak terdapat kelapa sawit. Nah, kemudian industri kelapa sawit di tingkat nasional juga telah berkontribusi pada berbagai tujuan SDG, ya, Sustainable Development Goals, seperti pengurangan kemiskinan, pembangunan energi berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, serta kesetaraan gender. Ya. Selain itu, program DPKS melalui program pengembangan sumber daya manusia, peremajaan kelapa sawit, program sarana prasarana, juga memiliki program yang kita sebut dengan program penelitian dan pengembangan. Ya. Di mana melalui program ini kita lakukan kegiatan-kegiatan riset untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan industri kelapa sawit. Ya. Dan tujuan akhir dari program ini tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani kelapa sawit. Sehingga hal ini akan berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan dari petani kelapa sawit. Manfaat kelapa sawit tidak berhenti pada aspek kesejahteraan ekonomi semata. Industri sawit kini mampu mengembangkan ekonomi sirkular di mana seluruh bagian dari tanaman sawit dimanfaatkan secara maksimal. Limbah dari pengolahan kelapa sawit seperti serat, cangkang, pelepah, dan tandan kosong diubah menjadi energi terbarukan, pupuk organik, bahan bakar biomasa, dan dapat menambah sumber ekonomi baru untuk para petani. Ini mendukung konsep zero waste atau nihil limbah yang terus didorong oleh perusahaan dan pemerintah. Ekonomi sirkular pada industri kelapa sawit bukan hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi petani dan komunitas sekitar. Limbah yang diolah menjadi sumber penghasilan tambahan dan juga digunakan untuk sumber energi, membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sementara pupuk organik yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk memperkaya lahan pertanian. Kelapa sawit dengan manfaat kebunnya yang luas dan sistem ekonomi sirkular yang inovatif terus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Pak Darmono, aku nih pengen tahu nih seputar kelapa sawit Indonesia. Apa sih Pak manfaat secara umum kelapa sawit? Sawit itu memiliki manfaat yang luar biasa. Banyak di antara kita yang taunya sawit itu ya minyak goreng. Padahal sawit itu tidak terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita sikat gigi, itu di dalam pasta gigi itu ada komponen sawitnya. Setelah kita dari kamar mandi pun sabun itu ada komponen sawitnya. Kemudian kita keluar dari kamar mandi, kemudian make up, itu ada komponen sawitnya. Makan siang itu minyak gorengnya kan juga dari sawit, ya kan? Kalau kita tidak tahu manfaat sawitnya, kemudian kita akan tidak mengapresiasi terhadap keberadaan sawit. Mungkin masyarakat juga belum tahu bahwa
di Indonesia itu kebun sawit sudah seluas 16,3 juta hektar, mengambilkan CPO atau minyak yang bisa tadi kemudian dirafinasi, difraksinasi, menghasilkan produk-produk turunan yang tadi untuk membuat seluruh bahan-bahan dan kebutuhan sehari-hari tadi. Jadi Indonesia itu merupakan konsumen kelapa sawit terbesar di dunia, termasuk yang besar ya. Dan yang cukup besar memang signifikan adalah untuk minyak goreng, kemudian untuk biodiesel. Kalau kita dengar B35 yang sekarang digunakan, itu artinya 35% merupakan biodiesel dari sawit. Kemudian sisanya yang 65% itu dari fosil. Ini tentunya kalau ditanya lagi manfaatnya, satu tadi mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar fosil, ya. Kemudian yang kedua, dengan demikian kita juga menurunkan emisi gas rumah kaca kan, karena ada upaya untuk penghematan penggunaan fosil fuel tadi, ya. Energi, kemudian pangan. Kalau konsep ekonomi sirkularnya seperti apa, Pak? Kalau ditanyakan tentang bagaimana ekonomi sirkular itu dapat terjadi, ini sudah pengertiannya adalah ketika kita lebih banyak menggunakan input dari dalam, itu berarti akan menggunakan material yang tidak perlu impor. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan ini kan di sini ada tumpukan pelepas sawit ya, itu merupakan upaya untuk menggunakan apa yang dihasilkan kebun itu untuk kebun. Kalau di tataran industri besar itu sudah berjalan sirkular ekonomi, karena banyak sekali bahan-bahan yang dihasilkan di pabrik kelapa sawit ya, termasuk tandan kosong, termasuk sabut kelapa sawit, termasuk cangkang, termasuk bungkil sawit dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana petani ini memiliki peran yang semakin besar dalam melakukan kegiatan sirkular ekonomi tadi. Nah, itu dia Pak yang saya mau tanyain berikutnya nih Pak. Bagaimana para petani mengimplementasikan ekonomi sirkular yang tadi Bapak sudah jelaskan? Petani menggunakan materi sendiri, pelepah, kemudian juga mungkin dari masyarakat sekitar ada yang pelihara sapi, kemudian menggunakan kotoran sapi untuk memupuk sawit. Dan dalam kondisi yang tertekan ini mereka mencoba dan ternyata mereka belajar bahwa itu ternyata bagus untuk tanaman kelapa sawitnya. Berarti bisa dibilang industri kelapa sawit itu zero waste ya Pak ya? Zero waste, bisa zero waste, apapun bisa digunakan. Kalau kita berdiri di sini, ini kan sudah hijau ya. Kalau kita lihat warna merahnya dari buah kan sedikit sekali. Nah, dominan hijau itu artinya apa? Artinya tanaman kelapa sawit ini melakukan fotosintesis yang sangat efisien. Artinya menyerap karbon dari udara untuk kebutuhan fotosintesis tadi. Hal industri sawit ini, karena kalau kita lihat di kebun ini hijau semua. Gitu kan? Jadi selain ada manfaatnya juga untuk lingkungan sebagai penghijauan, ya, juga ada manfaatnya juga untuk kesejahteraan dari masyarakat dan juga petani kelapa sawit itu sendiri ya Pak ya. Jadi gini, kalau tentunya tadi kalau yang petani memiliki kebun itu mereka sangat dibantu tentunya dari segi panennya, karena berbeda dari tanaman perkebunan lainnya. Ini hampir secara kontinu mereka dapat memetik hasilnya, ya kan? Dan boleh dikata tadi dengan teknik-teknik pemupukan yang mengoptimalkan bahan organik tadi, petani akan sangat sejahtera. Dan ini terindikasi dari berkembangnya kota-kota kecil di daerah-daerah perkebunan, ya kan? Kalau dulu ketika belum ada perkebunan kelapa sawit itu daerahnya masih
Misalnya transportasinya harus menggunakan air, sungai ya. Kalau sekarang sudah dibangun infrastruktur yang lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kontribusi dari industri sawit terhadap perkembangan perekonomian daerah itu sangat tinggi. Terdapat komitmen industri kelapa sawit untuk tidak hanya memaksimalkan produksi, tetapi juga memberdayakan para petani. Melalui berbagai program pelatihan, perusahaan kelapa sawit berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan petani kecil. Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan meliputi berbagai bidang, mulai dari teknik pertanian yang lebih efektif dan efisien, hingga praktik-praktik ramah lingkungan. Petani dilatih untuk meningkatkan produktivitas kebun mereka tanpa merusak ekosistem sekitar. Selain itu, petani diajarkan cara mengelola limbah hasil produksi sawit, memanfaatkan pupuk organik berkualitas, bibit yang berkualitas, dan menerapkan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Seperti apa sih Pak kebanggaan yang Pak Ujang rasakan sebagai petani sawit? Saya bangga banget menjadi petani sawit. Ya, satu, saya bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi perekonomian keluarga lah gitu ya. Saya bisa menyekolahkan, terus sehari-hari saya bisa buat jajan anak, bisa buat dapur ngebul. Banyak lah, untuk keperluan apa lagi banyak gitu, untuk beli apa juga banyak. Kalau untuk manfaat banyak juga. Ya, saya satu bisa belajar dari kayak memupuk, menyiram. Terus ini juga kan banyak ya, kayak mengompos. Jadi saya tahu gitu. Pak, Iya, kalau Bu. boleh tahu Bapak udah lama Pak kerja jadi petani sawit? Alhamdulillah saya udah jalan 5 tahun. Udah jalan 5 tahun? Iya. Ya alhamdulillah lah ya. Rezekinya kayaknya di sawit ini. Saya bisa membahagiakan anak, intinya kan ya, karena anak saya udah 3, jadi ya gimana lah, kemarinnya saya coba petani lain nggak pernah berhasil. Alhamdulillah saya petani sawit, alhamdulillah udah berhasil. 1 SMP, yang 2 masih SD. Terus apa sih Pak keuntungan nih yang Bapak rasakan dari awal mulai Bapak bertani sawit sampai sekarang? Ya kalau yang saya rasakan itu udah banyak lah ya. Dari awalnya ibaratnya saya itu kepingin kayak teman-teman punya motor, nggak bisa, alhamdulillah saya udah bisa. Jadi kayak anak, saya bisa nyekolahkan anak, itu keuntungannya di situ lah. Selain itu ya alhamdulillah punya tabungan juga berkat dari hasil sawit, alhamdulillah. Saya bangga karena ya terus terang aja hasilnya sangat signifikan dengan yang saya hasilkan ini dari sawit ini. Perjalanan kita dalam mengenal lebih dekat peran kelapa sawit dalam mensejahterakan petani melalui kerja keras dan kemitraan yang kokoh, petani telah mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Kelapa sawit bukan hanya tentang keuntungan ekonomi saja, tapi juga tentang memberdayakan, mengubah hidup, dan menjembatani jarak menuju kesejahteraan yang lebih merata. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi semangat para petani kelapa sawit adalah cerita yang patut dibanggakan. Petani kelapa sawit berkontribusi sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari kita. Dan tentu mereka jugalah yang berkontribusi juga untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Semoga ini menginspirasi kita untuk terus mendukung kelapa sawit berkelanjutan dan bermanfaat untuk kita semua.